Sayang banget kita bisa dapat banyak hal, banyak barang, tapi kita kehilangan waktu dengan orang-orang yang kita sayang. Oke, hai guys, selamat datang di perspektifku yang ketiga. Buat kalian yang belum nonton 2 perspektif sebelumnya, silahkan nonton dulu. Kali ini aku mau ngebahas hal yang cukup sensitif sih sebenarnya. Ya mungkin bagi beberapa orang, juga bagi sebagian orang juga ini nggak sensitif. Tapi hal ini menarik untuk kita bahas. Sebenarnya kalimat ini muncul dari sahabatku sendiri. Dan kalimat ini muncul baru beberapa hari yang lalu. Kalimat itu cukup menggangguku. Dan menurut aku ada hal yang agak salah di situ. Oke, kalimat itu berbunyi begini. Yang penting cuan, bro. Yep, yang penting cuan. Cuan itu bisa jadi uang, atau cuan itu bisa jadi sesuatu yang menguntungkan. Intinya seperti itu. Kenapa aku bilang ada hal yang salah? Sebenarnya aku nggak ngebahas tentang cuannya. Aku nggak bahas tentang uangnya. Tapi aku mau bahas yang penting sebenarnya itu apa sih? Setelah aku dengar kalimat itu, aku berpikir beberapa hari, apakah cuan sebenarnya sepenting itu? Atau sebenarnya memang ada hal yang lebih baik atau hal yang lebih penting dibandingkan cuan? Dan ada satu kalimat lagi yang sering banget kita dengar sebenarnya ya, kayak money is everything and everything is money. Lucunya aku pernah dengar kalimat ini dari seorang remaja yang belum bekerja, belum punya usaha, belum berpenghasilan sendiri. Oke, jadi uangnya masih uang dari orang tuanya, dan dia ngomong kayak gitu ke aku. Dia ngomong kalau bagiku kak, money is everything and everything is money. Lucu ya, dengar kalimat ini dari orang yang belum bergelut di dunia usaha, belum bergelut di dunia kerja. Dan ya kalau aku lihat dari gaya hidupnya sih, kerjaan dia cuma habis-habisin uang, cuma pergi senang-senang, pergi makan, main-main, ya intinya ngabisin uang lah kayak gitu. Dan ya itulah ya, kita nggak akan pernah bisa ngargain uang kalau kita belum tahu susahnya cari uang. Tapi perspektif kali ini bukan ngebahas tentang bagaimana mengelola keuangan atau bagaimana memanage keuangan. Tapi sekali lagi perspektif kali ini kita mau ngebahas tentang apa sih yang terpenting. Bagiku pribadi, uang itu memang penting ya. Tapi uang bukan hal yang terpenting. Memang hampir semua hal yang mau kita lakukan, mau itu baik maupun buruk, itu perlu uang. Dan bahkan beberapa masalah hanya bisa diselesaikan dengan uang. Aku pernah ngalamin suatu masalah, dan ya benar, masalah itu cuma bisa diselesaikan dengan uang, dan uang itu cukup besar jumlahnya. Bagiku itu cukup besar, dan itu membuat aku jadi cukup stres dan susah tidur. Sampai mamaku sadar kalau aku terlalu memikirkan masalah itu. Dan ada satu kalimat yang mamaku ucapkan ke aku, yang masih aku ingat sampai sekarang, dan kalimat itu aku pegang menjadi salah satu nilai di hidup aku. Dia nasihatin aku waktu itu kayak gini. Udah Vin, masalah itu memang boleh dipikirkan, tapi jangan sampai ke bawah stres. Karena kalau masalah itu masih bisa diselesaikan dengan uang, itu bukan masalah. Wow, aku gak pernah nyangka mama aku bisa ngomong kayak gitu. Dan ya, itu benar banget. Kalau masalah itu masih bisa diselesaikan dengan uang, itu bukan masalah. Karena uang masih bisa dicari. Sekali lagi, bagiku uang itu penting. Tapi uang bukan yang terpenting. Ada hal yang lebih penting daripada uang. Ada hal yang lebih baik dibandingkan uang, yaitu waktu. Banyak orang bekerja terlalu keras, bekerja terlalu lama, sampai mereka kehilangan waktu mereka sendiri. Yang terbaik dan yang termahal itu bukan barang-barang branded yang bisa kita beli, tapi waktu. Kenapa? Karena kita dapat menghasilkan lebih banyak uang, tetapi kita gak dapat menghasilkan lebih banyak waktu. Aku juga pernah dengar curhatan dari seseorang tentang pasangan dia atau keluarga dia. Dia bilang kayak gini, aku bingung Vin sama mereka atau sama dia. Aku tuh udah kasih semuanya, aku udah menyediakan apa yang mereka butuhkan. Lalu mereka mau apa lagi sih? Ya yang sebenarnya mereka perlukan itu ya matamu, telingamu, perhatianmu, fokusmu. Yang mereka perlu ya waktumu. Mereka perlu kehadiranmu. Mereka perlu kamu membagi waktumu, memberikan waktumu kepada mereka. Karena waktu itu sebenarnya ya hidup kamu sendiri. Jadi waktu kamu memberikan waktumu kepada orang lain, sebenarnya kamu sedang memberikan sebagian dari hidup kamu kepada orang tersebut. Jadi hadiah yang terbaik yang bisa kita berikan kepada orang itu waktu. Karena ya kayak tadi, waktu gak akan bisa kembali gitu loh. Lu bisa ngasilin lebih banyak uang, tapi lu gak akan bisa mengembalikan waktu. Lu gak bisa menghasilkan lebih banyak waktu. Kayak contohnya waktu kalian lagi nonton video ini,
waktu exactly sekarang yang sedang terjadi nggak akan bisa kalian ulang. Waktu akan terus berjalan dan pada akhirnya waktu itu akan habis dan kalian nggak akan bisa menambah waktu yang kalian punya. Jadi waktu itu terbatas, tapi uang masih bisa dicari, uang masih bisa ditambah, tapi waktu nggak bisa. So yang penting bukan lagi cuan, tapi waktu. Bukan seberapa banyak hal yang bisa kamu dapatkan dari hidup, tapi bagaimana kamu mengelola hidup kamu. Dan yang kamu kelola bukan cuma uang, tapi waktu. Yang penting itu bukan lagi apa yang kamu miliki, tapi siapa yang kamu miliki. Sayang banget kita bisa dapat banyak hal, banyak barang, tapi kita kehilangan waktu dengan orang-orang yang kita sayang. Aku ingat ada satu kalimat yang pernah aku dengar. Kalimatnya berbunyi seperti ini. The expression of love is time. Jadi ekspresi dari kasih sayang adalah waktu. Kalau kamu mengasihi sesuatu, kamu akan menghabiskan waktu kamu di situ. Jadi kalau kamu sayang dengan seseorang, kamu akan habiskan waktu kamu dengan orang tersebut. Kalau kamu sayang dengan musik, kamu akan banyak habisin waktu di musik. Intinya seperti itu. Jadi kalau kamu ingin menunjukkan kasih sayangmu, yang kamu berikan bukan lagi barang, yang kamu berikan bukan lagi uang, tapi adalah waktu. Yang termahal bukan lagi yang ada nilainya, bukan lagi yang bisa diberikan dengan angka, tapi yang tidak bisa dinilai dan tidak bisa diberikan dengan angka, yaitu waktu. So, semoga kita semua bisa belajar dan ya aku juga mau tahu perspektif kalian apa. Kalau kalian punya perspektif yang berbeda, bagi kalian mungkin ada hal yang lebih penting dibandingkan waktu, ada hal yang lebih baik dibandingkan waktu, silakan berikan komentar kalian. Aku sangat menunggu, pastinya aku sangat menantikan perspektif kalian yang lain. Dan kalau kalian setuju juga kalian boleh please komen di bawah, atau ada kalimat tambahan yang mau kalian berikan, silakan aja komen di bawah. Like video ini kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak kalian suka, dan silahkan share video ini kepada teman-teman kalian yang lain yang mungkin punya sudut pandang berbeda, atau kalian mau tanya sudut pandang orang lain, silahkan share video ini. Aku harap video ini bisa berguna buat ya lebih banyak orang, lebih baik, karena mungkin ini hal yang sudah sering banget kita dengar, tapi terkadang ada beberapa orang yang harus diingatkan kembali. Mungkin dia udah tahu, tapi mungkin dia lupa karena saking sibuknya dia lupa kalau dia kehilangan waktunya sendiri gitu. Oke, kalau gitu sampai sini aja sih video perspektif kali ini. Bye bye and ciao.